Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulini Smita Putri, nomor IP 2110 1152610180, kelas Sistem Informasi 4. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Syarat-syarat sebuah sistem. A. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. B. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. C. Adanya hubungan di antara elemen-elemen sistem. D. Unsur dasar dari proses atau arus informasi dan material lebih penting daripada elemen sistem. E. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Komponen sistem. 1. Perangkat keras atau hardware adalah komputer yang berperan sebagai alat input, alat proses, dan alat output. 2. Perangkat lunak atau software. Tanpa adanya perangkat lunak, maka perangkat keras yang telah ada tidak akan bisa digunakan. Perangkat lunak ini dapat berupa sistem informasi maupun program aplikasi yang berhubungan dengan sistem informasi. 3. Data. Data merupakan bagian yang penting dari suatu sistem informasi karena data adalah bahan baku untuk menghasilkan informasi. 4. Prosedur. Prosedur adalah suatu urutan dari suatu pekerjaan agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 5. Personal. Dalam hal ini adalah manusia merupakan bagian yang terpenting karena hanya manusia dapat menangani semua komponen yang telah disebutkan di atas. Klasifikasi sistem. 1. Sistem abstrak atau abstrak sistem dan sistem fisik atau psikosistem. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa ide atau pemikiran yang tidak tampak secara fisik. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang dapat terlihat secara nyata oleh mata. 2. Sistem alamiah atau natural system dan sistem buatan manusia atau human-made system. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam yang tidak dapat direkayasa manusia. Contohnya rotasi bumi, pergantian hari, dan sebagainya. Sedangkan sistem buatan manusia adalah suatu sistem yang dirancang oleh manusia. Contohnya adalah sistem pengairan, sawah, sistem penyelenggaraan pemilu, dan lain sebagainya. 3. Sistem tertentu atau deterministik system dan sistem tak tertentu atau probabilistic system. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, interaksi di antara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran dari sistem sudah dapat diramalkan. Contohnya adalah komputer yang sudah diprogram dengan perintah-perintah tertentu oleh programmer dan hasil keluarannya dapat dipastikan. Sedangkan sistem tak tertentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. 4. Sistem tertutup atau closed system dan sistem terbuka atau open system. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja untuk otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak di luar sistem tersebut. Namun, pada kenyataannya, tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Yang ada hanyalah relatively closed system atau secara relatif tertutup, tidak benar-benar tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Karena itu, sistem terbuka dan terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Maka sistem ini harus mempunyai suatu sistem pengendalian yang baik. Karakteristik sistem. 1. Komponen atau components. Suatu sistem terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama yang membentuk suatu kesatuan. 2. Batasan sistem atau boundary merupakan daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. 3. Lingkungan luar sistem
environment. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah suatu yang berada di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem, di mana sistem yang mempengaruhi ini dapat bersifat menguntungkan ataupun sebaliknya merugikan. 4. Menghubungkan interface merupakan sarana penghubung antara subsistem yang memungkinkan sumber daya yang ada untuk mengalir dari satu subsistem ke subsistem lain. 5. Masukan atau input adalah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan ini dapat berupa perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal atau signal input. 6. Keluaran atau output adalah hasil dari energi atau masukan yang diolah dari diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna atau menjadi sistem pembuangan yang tidak berguna. 7. Pengolahan atau proses. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. 8. Sasaran atau objektif. Sasaran atau tujuan adalah alasan mengapa suatu sistem dirancang. Sasaran yang ditetapkan harus jelas dan spesifik agar sistem dapat memenuhi kebutuhan akan sistem. Yang mempengaruhi kualitas informasi. 1. Akurasi. Akurasi adalah sebuah informasi yang harus akurat karena dari sumber informasi hingga penerima informasi kemungkinan hanya terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. 2. Tepat waktu. Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan datanya tidak boleh terlambat atau usang. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. 3. Relevansi. Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi yang pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan lainnya berbeda. Tujuan manajemen dalam informasi. 1. Menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. 2. Memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan atau bisnis. 3. Menyediakan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. 4. Menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, perencana, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. 5. Memecahkan berbagai masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Dari beberapa tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang manajer atau pemilik bisnis atau juga pimpinan sebuah perusahaan sangat membutuhkan sebuah media dan perlu mempunyai akses menuju informasi akuntansi manajemen dan juga mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk bisa menggunakannya. Baik, sampai di sini saja presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.